Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Insinyur Kuku Kurniawan DS, Sarjana Teknik Register Engineering. Perkenalkan, nama saya Yoga Ahmad Hadi Pramono dengan NIM A01230017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resume seminar hasil dengan peminatan yang saya ambil hidrologi. Untuk resume pertama dari Mas Thomas Aji Purnama dengan NIM A01222070 dengan judul Analisis Debit Banjir Rencana berbasis data curah hujan satelit dan validasi data observasi di Subdas Dengkeng. Untuk resumnya, banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat meningkatnya debit aliran permukaan yang melebihi kapasitas tampungannya, sehingga terjadi luapan pada permukaan tanah. Subdas Dengkeng secara administratif terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. Permasalahan yang terjadi adalah banjir akibat intensitas curah hujan yang tinggi pada tanggal 3 Maret 2026 di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Sejalan dengan permasalahan Subdas Dengkeng, maka diperlukan perhitungan debit banjir rencana. Pendekatan ini sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana maupun perencanaan infrastruktur di wilayah Sungai Dengkeng. Data curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun di daerah tertentu dalam periode waktu tertentu, bisa harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, yang diukur dengan satuan milimeter. Pada curah hujan terdapat dua jenis data, yaitu satu, data observasi. Data observasi adalah data yang diambil secara langsung dari hasil pengamatan dari stasiun observasi. Data hujan observasi ini lebih akurat karena data diambil dan dicatat secara langsung di stasiun penakar hujan. Tetapi, kesalahan dalam pencatatan mudah terjadi karena dicatat secara manual dan terkadang data yang tersedia kurang lengkap atau terdapat data hujan yang hilang. Yang kedua, data curah hujan satelit merupakan data hujan yang didapat melalui penginderaan jarak jauh atau satelit. Dapat dikatakan, data hujan satelit ini adalah data hujan yang didapat atau diperoleh secara tidak langsung. Data hujan satelit, GPM, atau Global Precipitation Measurement, memiliki resolusi spasial 0,1 derajat dan interval pengambilan 30 menit. Data hujan satelit GPM merupakan penerusan dari data hujan TRMM yang diluncurkan oleh NASA. Validasi merupakan pemeriksaan data hujan satelit. Terdapat data hujan di lapangan atau observasi. Di dalam validasi data hujan tersebut terdapat koefisien korelasi dan regresi. Untuk kritik dan saran, menurut saya sendiri, kritikannya berupa kaitan topik lemah, pembahasan data hujan, observasi dan satelit tidak dihubungkan secara eksplisit dengan studi kasus banjir di Subdas Dengkeng, sehingga terkesan menggantung. Nomor dua, kurang kritis karena resolusi spasi GPM 0,1 derajat tergolong kasar untuk skala Subdas, tetapi tidak diberi catatan kelemahan atau fungsi koefisien korelasi dan regresi juga tidak dijelaskan peruntukannya. Untuk saran saya, tambahkan kalimat penghubung yang menjelaskan bahwa data hujan tersebut digunakan sebagai input untuk menghitung debit banjir rencana di Subdas Dengkeng. Sertakan catatan bahwa resolusi GPM perlu dikalibrasi atau dikoreksi dengan data observasi dan jelaskan bahwa regresi digunakan untuk bias correction, sedangkan korelasi untuk mengukur keeratan hubungan. Untuk resume seminar hasil kedua dari Mas Wisnu Cahyo Saputro dengan NIM A01222072 dengan judul Analisis Debit Banjir Rencana dan Simulasi Genangan Banjir sebagai Dasar Penentuan Tinggi Tanggul Sungai pada Subdas Samin. Untuk resume sendiri, banjir merupakan sebuah peristiwa ketika air yang berada pada badan sungai, air hujan, atau air laut meluap dan menggenangi suatu daerah. Salah satu wilayah yang sering terjadi banjir adalah Das Samin.
Intensitas curah hujan yang tinggi mengguyur wilayah Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo pada hari Minggu 23 Februari 2016 yang mengakibatkan luapan sungai atau banjir genangan air mencapai ketinggian 30 sampai 60 cm yang terjadi di Dukuh Pondok RT 4 RW 8 Desa Bokulon, Kecamatan Polokarto. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis debit banjir rencana dan simulasi genangan dalam upaya pengendalian banjir seperti pembangunan tanggul yang berfungsi menahan luapan air agar tetap berada di dalam alur sungai. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian dengan kriteria judul dan fokus yang diambil dari beberapa jurnal, disimpulkan bahwa penelitian pada Subdas Samin berfokus pada analisis kualitas air sungai dan perubahan penggunaan lahan. Sedangkan jenis penelitian terkait analisis debit banjir rencana, simulasi genangan banjir menggunakan software HECAS, serta penentuan tinggi tanggul pada Sungai Samin belum ada. Wilayah yang dibatasi oleh kondisi topografi, di mana sebagian air hujan yang jatuh di area tersebut akan mengalir ke sungai utama dan anak-anak sungainya. Debit banjir rencana merupakan debit maksimum dari suatu sungai atau saluran yang besarnya didasarkan pada periode ulang tertentu. Diasumsikan jika T 25 tahun, maka debit yang diprediksi adalah debit 25 tahun. Artinya, debit tersebut diharapkan akan disamai atau melampaui dengan rata-rata satu kali dalam periode 25 tahun. Untuk kritik dan sarannya dari saya, kritiknya berupa untuk tinjauan jurnal tidak spesifik, tidak disebutkan jumlah kata kunci atau tahun. Yang kedua, tidak ada alasan mengapa periode ulang dipilih 25 tahun. Untuk tiga, definisi topografi tidak dikaitkan dengan perhitungan debit banjir. Saran saya, sebutkan kata kunci dan rentang waktu tahun jurnal yang ditinjau. Yang kedua, jelaskan secara singkat dasar pemilihan waktu kenapa 25 tahun semisal standar untuk kawasan pemukiman atau yang lainnya. Nomor tiga, hubungkan topografi dengan besaran limpasan permukaan yang mempengaruhi debit bencana. Untuk resum seminar hasil nomor 3 dari Mas Widi Abdul Latif dengan NIM A01229091 dengan judul simulasi genangan banjir menggunakan model hidrolika 2 dimensi HECAS untuk pemetaan risiko banjir Subdas Kali PP Baru. Untuk resume sendiri, banjir adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir merupakan peristiwa genangan air di dataran sering akibat bertambahnya volume air secara drastis yang disebabkan oleh intensitas hujan tinggi, luapan tinggi, atau air laut. Sungai Kali PP Baru mengalir dari Kabupaten Boyolali dari hulu menuju Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Dan Kota Surakarta merupakan sungai yang mengalami peluapan dalam 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, analisis daerah rawan banjir perlu dilakukan melalui pemodelan hidrologi yaitu HMS untuk menghitung debit dan HECAS 2 dimensi untuk melakukan simulasi genangan. Sehingga diperoleh informasi kedalaman, kecepatan aliran, dan luas genangan sebagai dasar peta risiko. Berdasarkan permasalahan yang tadi dibahas, maka diambillah tugas akhir yang dengan judul simulasi genangan banjir merupakan menggunakan model hidrolika HECAS untuk pemetaan risiko banjir Subdas Kali PP Baru. Banjir merupakan peristiwa saat aliran sungai meluap dari batas tepinya dan melimpas ke wilayah dataran kering. Daerah aliran sungai atau das merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat berlangsungnya proses hidrologi di mana air yang jatuh akan ditampung, dikumpulkan, dan dialirkan melalui sistem hingga ke danau atau laut. Untuk kritik
Dan sarannya yaitu dari saya sendiri, menurut saya untuk kritik yang pertama yaitu definisi banjir diulang 2 kali dari bayan utama dan nilai dari sehingga tidak efisien. Terus untuk yang kedua, definisi das diletakkan di akhir, padahal seharusnya di awal karena istilah subdas sudah disebut lebih dahulu. Jadi menurut saya lebih baik tidak ditaruh di awal yang dasnya sendiri. Untuk nomor tiga, istilah tidak baku yaitu model hidrolikus, sebenarnya hidrolik atau hidrolis. Dan Sungai Kalipepe Baru itu menurut saya tidak baku karena kali itu artinya sama dengan sungai. Kali itu dalam bahasa Jawa, sungai dalam bahasa Indonesia. Dan nomor 4, tidak ada justifikasi mengapa memilih HKMS dan H-Class dua dimensi dibanding model lain. Saran saya, cukup gunakan satu definisi banjir saja. Pilih salah satu yang menurut lebih relevan dan lebih kuat pengertiannya. Dan dua, pindahkan definisi das ke awal paragraf agar membaca langsung paham mulai kajian. Tiga, perbaiki istilah menjadi model hidrolik dan cukup tulis kali PP baru tanpa sungai di depan. Empat, tambahkan kalimat singkat alasan mengapa pemilihan model software menggunakan HKMS untuk debit puncak dan HKRAS dua dimensi untuk sebaran benang. Kenapa tidak memilih yang lain? Coba jelaskan secara singkat alasannya kenapa. Untuk resume yang keempat dari Mbak Lia Amalia dari dengan NEM A01222027 dengan analisis saluran drainase Jalan Solo Purwodadi, Kabupaten Sragen menggunakan software EPA SWMM versi 5.2. Dan resume yaitu Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah sekitar 941,55 km persegi dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Sumbernya dari BPS data tahun 2015. Sehingga sehingga kebutuhan infrastruktur khususnya sistem drainase semakin meningkat. Permasalahan genangan terjadi di Jalan Solo Purwodadi, tepatnya di perempatan Molong dengan tinggi genangan mencapai kurang lebih 15 cm saat hujan. Akibat tingginya intensitas hujan dan kapasitas drainase yang belum memadai. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja saluran drainase menggunakan EPA SWMM versi 5.2 dan metode AHM guna mengetahui penyebab genangan serta menentukan solusi yang tepat. Penelitian ini berjudul Analisis Saluran Drainase Jalan Solo Purwodadi Kabupaten Sragen menggunakan software EPA SWMM dengan versi 5.2. Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan gambaran bagi pihak terkait yang berwenang dalam pemeliharaan drainase pada Jalan Solo Purwodadi. Kesimpulannya, satu, hasil intensitas hujan puncak untuk kala ulang 10 tahun adalah 309,35 mm per jam, dan untuk hasil intensitas hujan puncak kala ulang 25 tahun adalah 404,09 mm per jam. Kapasitas saluran drainase Jalan Solo Purwodadi berdasarkan hasil simulasi saluran drainase menggunakan EPA SWMM versi 5.2 menunjukkan bahwa sistem drainase Jalan Solo Purwodadi tidak mampu menampung aliran air secara optimal. Kapasitas saluran tidak memadai, terutama pada kritis seperti junction node 37, 33, 34, 36, 39, 11, 13, dan 315. Tak terjadi hujan intensitas tinggi dengan kala ulang 10 dan 25 tahun, sehingga menimbulkan luapan. Oleh karena itu, sistem drainase di Jalan Solo Purwodadi tidak mampu menampung aliran air dengan baik ketika hujan mencapai intensitas tinggi, yang dapat menimbulkan genangan dan masalah hidrologi lainnya di daerah tersebut. Untuk kritik dan sarannya,
Untuk kritiknya menurut saya kesimpulannya berulang-ulang. Pernyataannya Pernyataan ketidakmampuan sistem drainase disebutkan 2 kali dalam satu paragraf, dan tidak ada solusi yang diusulkan, padahal di awal disebut tujuan penelitian menentukan solusi yang tepat. Loh, dampak genangan terlalu umum, masalah hidrologisnya mungkin bisa dijadikan penelitian tanpa penjelasan yang konkret. Untuk sarannya, hapus redundansi, cukup 1 kali pernyataan tidak mampu menampung. Kedua, tambahkan rekomendasi solusi. Misal, disarankan pembesaran saluran di not 3736 dan penambahan kolam retensi. Untuk yang ketiga, nanti dampak umum dengan spesifik, misal mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi di perempatan Himolong. Untuk resume seminar hasil yang kelima dari Mas Biwahyu Aji Santoso dengan NEM A01220777 dengan judul Analisis Debit Puncak Banjir pada Das Solusi di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Untuk resumnya, banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia akibat berbagai faktor, terutama tingginya curah hujan, perubahan tata guna lahan, serta kapasitas sungai yang tidak mampu menampung debit air sehingga menyebabkan luapan. Salah satu wilayah yang sering terjadi banjir adalah Das Lusi, dengan sungai utama yang melintasi Kabupaten Rembang, Bluro, hingga Grobogan dan berperan penting bagi kebutuhan air masyarakat. Namun, kondisi morfologi sungai yang landai serta adanya sedimentasi menyebabkan wilayah Purwodadi kerap mengalami banjir dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak pada kerusakan pemukiman dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan analisis debit puncak banjir sebagai parameter penting dalam hidrologi untuk mengetahui besarnya aliran maksimum yang terjadi, sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya perencanaan dan pengendalian banjir di Das Susi, khususnya di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Untuk kritik dan saran dari saya, yaitu kritiknya berupa faktor penyebabnya berupa lahan sedimentasi terlalu umum, tidak spesifik jenisnya. Dan Purwodadi disebut sebagai fokus tanpa alasan geografis, misalnya posisinya di hilir, di hulu, atau di mana. Itu tidak dijelaskan secara spesifik. Saran saya, spesifikkan perubahan lahan, misal alih fungsi hutan menjadi perkebunan di hulu Dasusi, dan coba jelaskan posisi Purwodadi, misal terletak di hilir atau menerima akumulasi aliran dari hulu sehingga paling rentan. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.